Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang dengannya. Ada redaksi lain dicantumkan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, kalau diterjemahkan berarti dia nantang perang dengan aku. Kalau yang saya sebutkan azantuhu bil harbi, aku nyatakan perang dengannya, berarti dia nantang perang denganku. Saya ulangi, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, berarti aku nyatakan perang dengannya, berarti dia nantang perang denganku. Siapa wali Allah itu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Waliku itu, kekasihku itu adalah, tidaklah kekasihku itu bertakorrub kepadaku, mendekatkan diri maksudnya, dengan sesuatu yang paling kucintai dari apa yang kufardukan dengannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa waliku itu bertakorrub, mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, nafilah-nafilah, dengan yang sunnah-sunnah seperti sholat sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, artinya membimbing pendengaran kekasihnya ini. Itu salah satu tafsir. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, artinya membimbing penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia menyentuh dengannya, artinya membimbing tangan kekasih Allah ini. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya, artinya kaki para wali Allah ini dibimbing untuk yang taat saja, telinganya, penglihatannya, tangan kakinya. Wala in sa'alani la u'tiyannah, kalau dia minta padaku pasti ku kasih. Wala ista'adzani la u'izannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti kulindungi.
Dari hadis ini dapat kita ambil ilmu minimal dua. Satu, sifat wali Allah. Sifat itu maksudnya penjelasan tentang sifat wali Allah. Yang kedua, karomah. Kalau yang ketiga tadi ya berarti nantang perang dengan Allah. Ini enggak saya bahas itu. Saya hanya membahas sifat wali. Jadi dalam agama itu ada memang kekasih Allah. Ada wali, al-wali, al-qarib, al-habib, al-mahbub. Bukan habib status sosial, bukan ya. Al-qarib artinya yang dekat dengan Allah. Al-habib artinya yang dicintai oleh Allah. Itulah kekasih Allah secara bahasa. Tapi definisi penjelasan sifat wali, Allah menjelaskan dalam surah Yunus. Kalau tadi sudah kita baca, nanti saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak dikuasai rasa takut dan tidak dikuasai oleh rasa sedih. Memang ada tafsir kapan dia takut, tidak dikuasai oleh rasa takut dan sedih. Tapi nanti aja. Itu yang pertama, karomahnya dimajukan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 62. Sedangkan sifatnya Allah jelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita pada ayat 63 bahwa sifat wali Allah, kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau pakai hadis qudsi tadi, itu orang yang rajin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu dan yang sunnah. Dengan yang fardu dan yang sunnah. Jadi siapa saja yang beriman dan bertakwa, rajin melaksanakan yang fardu dan sunnah, yaitu wali. Itu wali. Cuma sesuai dong dengan tingkatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi ya ada tingkatan lah. Pensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah itu membagi wali jadi dua, tapi itu ya nggak begitu penting. Yang cuma taat menjalankan yang fardu ya wali juga. Yang sunnah nggak gitu getol, nggak gitu rajin, itu dianggap wali muqtasid. Al-auliya al-muqtasidun, rajin mengerjakan yang fardu, sungguh-sungguh. Baru kalau pakai yang sunnah baru al-auliya ul-muqarrabun gitu. Tapi ya nggak begitu penting. Mungkin beliau ingin menjelaskan, Ibnu Abil Izz namanya, ya walaupun cuma melakukan yang fardu dah walinya itu, mungkin gitu maksud beliau membagi. Tapi kalau ngelihat hadis tadi, fardu sunnah dikerjakan, wali lah itu. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak kata wali karena itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu kata-kata dari Quran dan Sunnah, dan tidak menolak adanya wali. Tidak menolak adanya wali. Cuma
definisi wali di masyarakat kaum muslimin sebagian itu punya definisi sendiri, gambaran sendiri, sifat sendiri. Akhirnya yang nggak suka, ya maaf salah ucap, yang nggak sama definisi sebagian ini dianggap nggak percaya sama wali, dianggap nggak percaya pada adanya wali, bahkan dianggap nggak percaya adanya karomah. Dan saudara-saudara harus mengimani adanya wali dan adanya karomah. Itu tekstual. Cuma ya gitu, di masyarakat ya orang kayak saya ini dianggap nggak percaya adanya wali, nggak percaya adanya karomah, disebabkan nggak mendefinisikan wali seperti sebagian yang menganggap saya dan mungkin yang seperti saya, ya nggak sama terjemahan wali, jadi dianggap nggak percaya kayak saya ini. Padahal saya percaya ada wali, ada karomah, sangat percaya. Itu bagian dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Itu maka tadi saya sebut definisi wali itu yang beriman dan bertakwa. Definisi wali itu Yunus, surah Yunus 6:3 pakai hadis qudsi tadi, takorub dengan yang fardu dan yang nawafil, ringkasnya kan gitu. Jadi siapa saja yang bertakorub mendekatkan diri pada Allah, siapa saja yang bertakwa dan paling bertakwa yaitu wali. Semakin kuat ketakwaannya, semakin kuat wilayah kewaliannya. Ini yang saya sebut tadi siapa? Ya ini masih pikir cara membahasakannya. Pakai manhaj dululah. Sedangkan karomah, nah ini belum sedangkan apa sudah sedangkan? Karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Seperti hadis yang kita baca tadi, pakai terakhir aja yang dua. Kalau dia minta, pasti ku kasih. Kalau dia minta perlindungan, pasti ku lindungi. Nah, kalau pakai itu yang mudah dicerna, jadi karomah para wali yang tekstual dalam hadis ini adalah doanya makbul. Jadi kalau bapak sih kepingin gurung muni ngono moro wis teko wis ono ngono wae wis mantap itu. Napa malih wis sudah bunyi gitu, Allahumma Rabbi Rabbana. Wah, walaupun nanti ada doa yang disegerakan, ada doa yang dikumpulkan untuk di hari kiamat, ada doa yang diganti dengan pemeliharaan dari mara bahaya hadis, ya. Jadi kalau lihat di situ minta dilindungi, langsung dilindungi, itu namanya karomah. Berdoa dikabul, itu karomah. Karena takorrub, kesungguhannya bertakorrub kepada Allah. Karomah yang Allah berikan itu. Kalau yang di atas kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yusiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ini pendengaran, penglihatan tangan dan kaki diberi, dibimbing, diberi petunjuk untuk hanya yang taat-taat kepada Allah. Jadi kaki ini melangkah, ini akan dibimbing untuk yang taat-taat. Makanya kalau dalam sirah waktu Nabi dengar suara-suara nyanyian jarak jauh, ada tarian, beliau ngantuk gitu, tertidur, mungkin pernah dengar kisah ini. Ya walau nggak populer, kalau dalam ilmu nubuwah ini irhas, ini
tanda kenabian ini, sebagian bilang gitu. Jadi saudara kalau nontok yang nggak baik keturun itu sip itu. Pernah Pak ngelihat yang nggak baik moro keturun? Melek napa keturun? Kalau Bapak ngelihat yang nggak baik ngantuk, oh ini baru karomah nih. Ngelihat yang nggak baik ngantuk, ketiduran, mau nengok lagi yang nggak baik ngantuk lagi. Wah ini wali nih. Ini karomah ini. Itu karomah. Pendengaran, denger yang nggak baik itu nggak sewenang koyok nggak nyambung gitu. Itu karomah itu. Tangan kalau melakukan yang baik-baik ini ringan gitu. Wah ini itu. Kalau karomah yang digdaya ya bisa aja. Ya, kalau para nabi itu kan mukjizat. Ya, di atasnya karomah. Bisa aja. Siapa misalnya karomahnya Umar, emak-emak ini lagi dalam Bukhari Muslim, ibu-ibu lagi bersama Nabi. Saya minta izin gini ya, soalnya bingung posisinya. Lagi sama Nabi, Umar datang, ibu-ibu pada diem semua. Kalian takut Umar? Iya ya Rasulullah. Ini setan kok kalian? Setan pun takut. Kalau Umar menempuh suatu jalan, setan menempuh jalan yang sama, pasti setan cari jalan lain. Lalu Ali mengomentari itu, satunya Utsman mudah-mudahan ya. Lalu Ali berkata, itu jangan-jangan ini korinnya juga nih. Kalau Nabi kan korinnya sudah masuk Islam atau sudah tunduk, tidak ngajak lagi pada keburukan kecuali hanya kebaikan. Ali bilang jangan-jangan nih ini korinnya nih. Jadi Umar setan ketemu Umar kabur. Lah itu karomah Pak. Umar lagi khutbah dalam Sahih Muslim, mudah-mudahan ini ya. Dia di tempat yang lain di Eropa, tentaranya dikepung. Dia bilang, ya Sariyah al-Jabal, hei pasukanku naiklah ke gunung. Itu komandannya sana dengar. Bisa aja Pak, Bapak jangan nolak begini-begini Pak. Itu dalil. Bisa, kenapa enggak? Abu Hurairah ketika pencuri lumbung ketangkep, dia nangkep pakai tangannya. Fa idza hiya, kalau satu redaksi ya, ada berapa redaksi? 2 redaksi lah minimal. Fa idza hiya yadu kalbin dzu sya'rin aswada. Ketika aku tangkap tangan pencuri itu, ternyata yang ku pegang tangan anjing zu, yang ada atau pemilik boleh sya'rin aswada, bulu hitamnya. Jadi berbulu hitam, ku tangkap ini malingnya. Bapak bisa nangkap maling kayak gitu? Jin. Ini Abu Hurairah nangkap malingnya demit gitu kok enteng banget ini. Ya bisa aja tangannya. Diberi kemuliaan, karomah bisa. Nah, masuk saya. Tadi saya sudah dapat giring ke sananya. Tapi jangan yang kayak ginilah jadi ukuran karomah. Jadi karomah itu kalau yang kayak gini. Kayak tadi kan bagus, doa dikabul gitu loh. Halo? Bapak seneng yang digdaya apa doa dikabul? Doa dikabul kok yang seneng. Nanti David Copperfield pindah dari kling gitu
langsung wali, ya wali setan lah. Pernah tahu David Copperfield, Pak? Gak tahu, nggak apa-apa. 2011 David Copperfield datang ke Indonesia, Jakarta sana, pamer dia, tukang sihir. Dia bikin demonstrasi. Ayo di Halim F16 tutup, hilang. Wartawan semuanya, hilang beneran. Monas tutup, hilang Pak. Mau apa? Gitu wali. Terus ditantang sama wartawan, yang satu coba Istiqlal, nggak bisa katanya. Banyak yang jaga, susah. Dia melayang-layang. Masa yang gitu-gitu senengnya? Nah, ini jadi ada sebagian manusia kaum muslimin mempunyai point of view, sisi pandang wilayah kewalian seseorang itu pada karomah yang sifatnya keluar biasaan, jadi supranatural. Kita nggak menolak apa yang diberi Allah kepada Umar. Banyak Pak kisah-kisah. Saya tadi mau kisah-kisah itu nggak selesai teorinya nanti, kan ini teori dulu nih. Nggak nolak kita yang kayak gitu, tapi jangan itu yang nomor satu. Kalau kayak gitu David Copperfield CS bisa di alun-alun tuh, si Fulan, nggak kenal saya namanya. Kamu percaya nggak badanmu tak putus? Cuma saya gini kan? Enggak, udah tidur di kursi apa? Di alun-alun tempat orang duduk itu, bangku apa kursi? Digini kan ada, putus, belah, putus, di pusatnya putus. Itu laki-laki, sekarang perempuan, diputus, disambunglah badan perempuan sama laki-laki jalan, wah sambil berteriak. Disambung Pak, badan laki-laki ke perempuan. Dajjal juga gitu, ntar macam-macam dia. Bapak tahu kisah Dajjal nanti? Nanti dia pamer, belah manusia, dirapikan lagi. Yang imannya pas-pasan ikut keluar dari Islam. Dajjal nanti Pak, kalau ada tukang sihir di zaman sekarang pamer, nanti di akhir zaman fitnah Dajjal tuh pamer begitu-begitu, pamer gitu, mengasatkan, sungai diasatkan gitu ya, apa ya Bang, sat Indonesia ini apa, disatkan ya, matikan, menghidupkan orang mati ya. Dajjal juga gitu. Dan itu saya sebut tadi sebagian kaum muslimin jadi punya sisi pandang wali itu kalau punya karomah kayak gini. Jadi ustadz itu iso pindah cing ke situ gitu. Tuh baru ustadz. Ngukur gitu. Ya, itu si David Copperfield dia pamer. Nih di syuting di sini. Dia mau pindah ke Hawaii, sebuah pulau di tengah laut gitu aja lah. Dibawanya salah satu hadirin. Nih, ayo. Nah, ini si bapak nih punya anak yang sudah lama terpisah karena cerai gitu loh, ya. Dengan istrinya, dibawa istrinya anaknya. Udah ya, kita ke Hawaii. Yo. Nah, Hawaii itu di syuting. Jadi di sini di syuting. Tutup kain dikit aja, jadi asap, gelap. Pindah ke Hawaii, padahal mereka di salah satu kota di Amerika. Pindah ke Hawaii tengah laut, muncul langsung culut. Tengoknya ini kayak anakku berpelukan. Betul kan aku ada di sini, pindah. Harus gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, saya giring pelan-pelan. Karomah itu ya ada, mau yang aneh-aneh ya ada, semua ada. Tapi itu jangan jadi sisi pandang ya, karomah yang ada dalam dalil kita pakai semua. Jadi orang makbul doanya itu karomah.
Gitu. Males ngelangkah ke tempat yang nggak baik itu karomah. Gitu. Tuh. Bukan nggak ada yang aneh, apalagi cerita-cerita Imam Nawawi itu dia nulis buku. Dulu nggak ada listrik, mati ubliknya. Riwayat yang sahih itu penanya murup Pak. Kalau sekarang kan pakai baterai.